Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sa'labi menghikayatkan, pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki bernama Isya. Dia adalah seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membolak-balikkan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika, di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecar di beberapa lembaran. Kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman. Dan pada akhirnya ia sembunyikan lembaran itu yang di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah peti. Selanjutnya, peti itu dikunci mati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan, bahkan dia sendiri. Isya ini mempunyai seorang anak kecil yang bernama Balukia. Menjelang akhir ajalnya, Isya berwasiat pada anaknya Balukia agar meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya, Balukia menjadi hakim menggantikan ayahnya. Suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya. Peti itu membuat Balukia menjadi penasaran. Dia menanyakan isi peti itu kepada ibunya. Ibunya malah menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Bahkan kunci-kuncinya pun aku belum pernah mengetahuinya." Balukia semakin penasaran ingin mengetahui isi peti tersebut. Akhirnya, dengan keras ia mengador kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukakannya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran. Lembaran itu berisi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dan lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Balukia keluar rumah menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran Alkitab yang dibawanya. Ketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Balukia, "Beraninya ayahmu menyembunyikan yang diketahuinya sehingga dia tidak menyampaikannya kepada kami." Mereka marah. "Jika bukan karena kamu sebagai anaknya, kami akan membakar kuburannya, sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya panutan para rasul Muhammad SAW." Demikian mereka katakan. Kemudian Balukia pamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang. "Ibu, aku menemukan berita tentang akan diutusnya Nabi di akhir zaman. Sekarang aku mau pergi dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan Nabi tersebut." Ibunya mendoakan, "Semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai." Setelah berpamitan dan berkemas, Balukia pergi meninggalkan Mesir dalam rangka mencari kabar tentang Muhammad SAW. Dia mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga sampai di Laut Tujuh. Di sana, ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Di antaranya, dia melihat satu pulau yang penghuninya adalah ikan hut, yaitu sejenis paus. Ikan-ikan itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Melihat hal itu, Balukia menyapa mereka, "Assalamualaikum." Tetapi mereka tidak menjawabnya. "Kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan itu," kata ikan-ikan hut itu. Balukia menjelaskan, ungkapan tersebut adalah sunnah Nabi Adam. Ikan-ikan hut itu bertanya, "Dari mana asal kamu?" "Aku berasal dari kaum Bani Israel," jawab Balukia. Akan tetapi, meskipun mereka banyak bertanya, tetap saja mereka tidak mengenal Balukia. "Kami tidak tahu menahu Adam, tidak juga Bani Israel." Mendengar pengakuan mereka, Balukia menjadi penasaran. "Kenapa kalian mengenal Muhammad?" Mereka menjawab, "Sejak awal mula Allah menciptakan kami seperti ini, yaitu mengucapkan kalimat syahadah yang seperti tadi. Sebenarnya kami berasal dari ikan neraka jahanam." "Bagaimana keadaan neraka jahanam?" tanya Balukia kepada ikan-ikan hut itu. Akhirnya mereka menjelaskan tentang keadaan jahanam yang terkenal mengerikan.
Ia adalah lembah hitam yang berbau busuk. Setiap tahunnya ia bernafas hanya 2 kali. Nafas pertama ketika musim panas, maka nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas. Dan nafas kedua ketika musim dingin, maka nafasnya menyemburkan hawa yang sangat dingin. Ikan Hud menjelaskan lebih detail. Selanjutnya, Balukia melongokkan pandangannya ke arah pulau lainnya. Di sana ia melihat ikan Hud yang ukuran lebih besar dari yang pertama. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma. Di antara ikan-ikan Hud itu terdapat seekor ikan Hud yang berwarna kuning. Jika ia berjalan, maka ikan-ikan Hud di sekitarnya ikut berjalan. Ketika ikan-ikan Hud merasa diperhatikan oleh Balukia, mereka bertanya, "Siapakah kamu?" Balukia menjawab, "Aku adalah Balukia dari Bani Israel." Perkataan Balukia itu asing di telinga mereka. Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya. Sebenarnya aku ditugaskan untuk menguasai semua ikan Hud yang ada di dunia. Jika tidak ada aku, maka ikan-ikan Hud akan mengejar kaum Bani Israel dan memangsanya dalam 1 hari. Kemudian Balukia melanjutkan perjalanannya sampai ke laut ke-7. Di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali untuk dapat disebutkan di sini. Di antara keanehan-keanehan tersebut, Balukia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan kelihatan mencorong bagaikan kilat. Ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain pohon kurma, di pulau tersebut terdapat juga pohon yang besar. Ketika Balukia mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut, maka ada suara yang menyerunya, "Awas, jangan kau ganggu aku, wahai orang yang salah." Maka Balukia mengurungkan niatnya tadi. Dia akhirnya duduk beristirahat. Di tengah kesantaiannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan segerombongan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka turun dengan menghunuskan sebilah pedang. Begitu melihat Balukia, mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa tiba di tempat ini?" Balukia pun menjelaskan tentang dirinya. "Aku berasal dari Bani Israel. Namaku adalah Balukia. Sekarang aku ingin tahu siapakah kalian sebenarnya." "Kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi." Akhirnya Balukia pun meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, Balukia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Malaikat itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah Balukia mengucapkan salam, dia ditanya dahulu oleh raja itu, "Siapakah Anda?" Balukia menjawab, "Aku adalah Balukia, berasal dari Bani Israel. Aku melancong guna mencari nabi akhir zaman." "Sekarang, siapakah Anda?" tanya Balukia yang ingin tahu. "Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang." Demikian malaikat itu menjelaskan. Balukia kembali bertanya, "Apa maksudnya kedua garis yang ada di keningmu?" Di kening malaikat itu ada 2 garis bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam. Malam tidak akan melebihi batasannya yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Balukia meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang malaikat yang badannya sangat amat besar. Malaikat itu senantiasa mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Setelah saling sapa dengan ungkapan salam, Balukia menanyakan siapa sosok yang amat besar itu sebenarnya. "Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin dan laut. Aku tidak sekali-kali menghembuskan angin kecuali jika ada instruksi dari Allah. Angin aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan laut aku kendalikan dengan tangan kiriku. Jika tidak dengan demikian, maka orang-orang yang ada di bumi akan semena-mena memanfaatkannya." Demikian malaikat demi malaikat dilalui Balukia. Perjalanan Balukia kembali diteruskan sampai akhirnya tiba di Gunung Kaf. Gunung tersebut terdiri dari umpukan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu. Apabila Allah hendak mengempaskan bahagian salah satu bumi,
Dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang ada di tempat gempa itu. Kemudian dihubungkan kepada gunung Kaf, maka terjadilah gempa. Apabila Allah menghancurkan suatu kota, maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar ataupun fondasi kota itu dari bumi. Dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota, maka kota itu akan roboh. Selanjutnya Bulukia bertanya, apa saja yang ada di belakang gunung Kaf ini? Malaikat itu menjawab, ada 40.000 kota. Semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia, karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak. Siang dan malam tidak dapat menembusnya. Sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tidak berbuat durhaka kepadanya. Kemudian Bulukia menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab ataupun satir. Setiap hijab besarnya seluas dunia. Adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Demikianlah malaikat penjaga gunung Kaf yang menjelaskan apa yang diketahuinya kepada Bulukia. Bulukia meneruskan perjalanannya dengan menelusuri gunung Kaf sampai ujung. Di sana ia melihat para malaikat yang kesemuanya itu berbentuk kijang. Bulukia mengucapkan salam kepada mereka. Setelah mereka membalas salamnya, Bulukia bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah para malaikat Allah. Kami selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sejak pertama kali kami diciptakan. Kemudian Bulukia menanyakan gunung yang amat besar yang ada di hadapan mereka dengan mengeluarkan cahaya laksana matahari. Para malaikat itu menjawab, itu adalah gunung dunia yang terdiri dari tumpukan emas. Semua barang tambang yang berada di perut bumi berasal dari gunung itu. Setelah itu, Bulukia pergi meninggalkan mereka. Perjalanan Bulukia sampai di sebuah lautan yang sangat luas. Di sana ia melihat 2 ikan hut yang amat besar. Bulukia menyapa mereka dengan mengucapkan salam. Setelah menjawab salamnya, kedua ikan itu bertanya, siapakah kamu wahai makhluk Allah? Bulukia menjawab, aku adalah Bulukia, berasal dari Bani Israel. Kedatanganku kemari dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Dan tak terasa perjalanannya sebegitu jauh. Dia merasakan perutnya lapar. Apakah kalian mempunyai makanan? Ujar Bulukia meminta belas kasihan dari ikan hut. Mereka pun mengeluarkan sepotong roti yang berasal dari pemberian Allah. Bulukia langsung menyantap roti itu dengan lahap. Setelah itu, dia tak lagi merasakan lapar lagi di perutnya. Usai menelusuri pulau tersebut, Bulukia melihat seekor burung besar terbang dengan bentuk yang sangat indah. Tingkah burung itu membuat ia heran melihatnya. Ia bertengger di sebuah dahan pohon. Di bawahnya terdapat hidangan makanan dengan ikan panggang sebagai pelengkapnya. Bulukia mendekati burung tersebut. Seperti biasa, usai mengucapkan salam dia bertanya, siapakah Anda? Burung itu menjawab, aku adalah salah satu malaikat dari surga. Allah mengutusku untuk membawa hidangan ini kepada Adam dan Hawa, yaitu pada saat keduanya bertemu di gunung Arafah. Setelah mereka berdua menyantapnya, Allah menyuruhku untuk menunggu hidangan tersebut sampai hari kiamat tiba. Allah juga menyuruhku untuk memberikan makanan bagi setiap orang yang datang kemari. Maka Bulukia menyantap makanan yang ada di depannya. Meskipun dia memakannya dengan sangat lahap, hidangan itu tidak berkurang sedikit pun, utuh seperti semula. Akhirnya ia menanyakan hal itu kepada burung yang tiada lain adalah malaikat. Kemudian burung itu menjawab, makanan yang ada di dunia itu akan berkurang jika dimakan dan berubah jika terlalu lama. Sedangkan makanan dari surga tidak seperti itu. Apakah ada orang lain yang pernah memakan hidangan ini? Tanya Bulukia kembali. Burung itu menjawab, membenarkannya. Orang biasa makan di sini adalah Khidir Abul Abbas. Dia terkadang mampir ke sini untuk makan. Setelah itu dia pergi lagi. Ujar burung itu menutup pembicaraan. Ketika nama Khidir disebutkan, Bulukia langsung terperanjat. Dia ingin sekali bertemu dan berguru kepadanya. Suatu hari, pada saat Bulukia sedang duduk santai, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Khidir alaihissalam. Bulukia melihat Khidir berada di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir pun menjawab salam tersebut. Kemudian Bulukia menjelaskan maksud perjalanannya. Wahai Abul Abbas,
ataupun Khidir, aku pergi dari rumah demi mencari seorang nabi akhir zaman, sehingga pencarianku sampai ke tempat ini dan bertemu denganmu. Karenanya, sudilah kiranya Anda memberitahukan kepadaku di mana nabi itu berada." Khidir alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya nabi akhir zaman tidak akan lahir pada masa sekarang ini. Kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya. Wahai Balukia, tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu?" "Aku tidak tahu," kata Balukia terus terang. Khidir kembali meneruskan, "Kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun. Apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu?" Balukia mengiyakan. "Jika demikian, pejamkan matamu," pinta Khidir alaihissalam. Ketika Balukia memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak berasa dia sudah berada di samping ibunya. Begitu Balukia membuka kedua matanya, dia melihat ibunya sudah berada di sampingnya. Dia bertanya kepadanya, "Bu, apakah engkau melihat siapakah orangnya yang telah membawaku kemari?" Ibunya menjawab, "Aku melihat seekor burung putih membawamu dan meletakkanmu di sampingku. Setelah itu ia segera terbang kembali." Usai meluapkan rasa rindunya, Balukia menceritakan kisah petualangannya kepada ibunya. Kemudian ia keluar untuk menemui kaumnya. Mereka pun menanyakan ketidakhadiran Balukia di tengah mereka beberapa waktu lamanya. Akhirnya Balukia menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang dilihatnya selama dalam petualangan mencari nabi akhir zaman. Mendengar isi kisah tersebut, kaum Bani Israel menulis semuanya, tidak ada yang lewat. Kegiatan menulis kisah dari petualangan Balukia ini tidak dapat diselesaikan selama kurun waktu 40 tahun. Dan konon, Balukia dikaruniakan umur untuk hidup di dunia selama 1000 tahun. Dan inilah kisah tentang Balukia, pencari nabi akhir zaman.